Okay, I should try for sure. Halo guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Bersama aku Della Septina. Nah, pada kali ini aku bakalan ngebahas tentang biografi para idol. Nah, jadi kali ini aku nggak buat konten shipper. Agak kita renggang-renggangkan sedikit gitu ya. Jangan asupan shipper mulu. Takut susah napas nanti ya, kebanyakan halu. Nah, baik, untuk biografi yang akan kubawakan pada hari ini yakni Lalisa Manoban atau Lisa Blackpink. Nah, jadi Lalisa Manoban ini merupakan idol asal Thailand yang mengikuti audisi untuk agensi YG Entertainment dan akhirnya debut menjadi salah satu anggota Blackpink termuda. Nah, jadi gimana sih perjalanan awal Lisa itu sama YG Entertainment, terus gimana sih perjuangannya Lisa dan masa-masa sulit apa aja sih yang ia alami? Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke jalan cerita Lalisa Manoban. Ini dia. Lalisa Manoban atau Pan Pria Manoban atau lebih kita kenal sebagai Lisa Blackpink lahir pada tanggal 27 Maret 1997 di Provinsi Buriram, Thailand. Nah, jadi namanya Lisa itu awalnya Pan Pria Manoban, kemudian diganti jadi Lalisa Manoban. Lisa merupakan anak tunggal dari ibu yang berasal dari Thailand dan ayah tiri yang berasal dari Swiss. Lisa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di Prapamonti School 1 dan 2. Nah, sejak usia muda, Lisa berkata bahwa dia itu memang udah menggemari hal-hal yang berbau K-pop gitu, dan dia sangat menyukai industri pop Korea Selatan, dan dia menyukai artis-artis seperti Big Bang, 21. Ya, tak lain dan tak bukan, mereka merupakan idol dari YG kan. Nah, karena itu pula Lisa berharap suatu saat nanti dia bakal bisa bergabung dengan industri pop Korea Selatan. Nah, sebelum Lisa bergabung di industri pop musik Korea Selatan, nah pada tahun 2009-nya nih, Lisa berpartisipasi dalam kontes menyanyi sebagai perwakilan sekolah untuk Top 3 Goods Moral of Thailand yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Moral. Nah, kemudian Lisa berhasil menjuarai runner up. Nah, nggak cuma kontes menyanyi aja, Lisa juga banyak berpartisipasi dalam lomba ajang dance atau tarian gitu. Dan kemudian ia bergabung dengan kru tari Wiza Cool yang terdiri dari 11 anggota, termasuk Bam Bam dari GOT7. Nah, disitulah awalnya Lisa berteman sama Bam Bam ya, karena ikut itu tadi klub dance. Nah, pada Desember 2009 akhirnya klub dari Bam Bam, GOT7 dan Lisa Blackpink memasuki kompetisi yang disiarkan oleh LG Entertainment Million Dream Sanan World di Channel 9 dan memenangkan penghargaan tim khusus. 1 tahun kemudiannya pada tahun 2010 Lisa akhirnya mengikuti audisi yang diselenggarakan oleh agensi YG Entertainment di Thailand. Nah, dan kerennya nih dari Lisa nih, di antara 4.000 ya kalau nggak salah, 4.000 orang yang mengikuti audisi untuk YG Entertainment, cuma dia doang yang lulus. Kalian bayangin, dari 4.000 orang. Ya memang susah sih, kalau untuk agensi ini nggak besar kemungkinan kita bisa lolos gitu ke K-pop ya kan. Pasti kalau nggak 1, 2 orang atau 3 orang doang diambil. Dan Lisa menjadi satu-satunya orang yang lulus dari 4.000 orang di Thailand gitu. Wow, keren sih, dia kayak ranking satunya lah di situ ya. Nah, akhirnya Lisa berhasil mewujudkan impiannya untuk bergabung dengan industri pop musik. Dan dia juga secara resmi bergabung menjadi trainee untuk YG Entertainment, tepatnya pada tanggal 11 April 2011. Nah, kemudian waktu Blackpink ini belum debut ya, pada Maret 2015, Lisa mendapati job sebagai model pertama kalinya untuk merek pakaian dari Nonagon. Ya, Nonagon kan, aku bilangnya Nonagon karena G-nya kan kayak bentuk 9 gitu. Nah, dan juga menjadi model untuk make up Moonshot. Nah, sekarang kita masuk ke Lisa yang sudah bergabung dengan Blackpink. Nah, pada bulan Agustus 2016 seperti yang kita tahu bahwa Blackpink akhirnya melakukan debut. Nah, sebagai satu-satunya girl band di YG Entertainment karena 21 udah bubar ya, dan terdiri dari 4 member yakni Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Ya, Lisa merupakan member termuda ya. Nah, seperti yang aku bilang bahwa Lisa merupakan satu-satunya member yang berasal dari Thailand. Yang lainnya ya Korea, tetap teman campuran, kayak Jennie campuran dari Korea, New Zealand, dan Rose Australia gitu. Nah, jadi baru debut aja tuh Blackpink ya, udah melampaui semua tangga lagu di Korea Selatan guys. Salah satunya Boombayah dan Whistle. Nah, aku termasuk orang yang ngikutin Blackpink dari awal debut. Jadi awal debut Blackpink itu udah gimana sih, udah gila banget sih, karena dari viewers YouTube-nya aja tuh udah banyak banget.
Halo. Pokoknya di awal debut Blackpink mereka mengalami kesuksesan yang besar, termasuk agensi mereka ya, pastinya dapat untung ya kan. Nah sekarang kita fokus lagi ke Lisa. Ternyata Lisa itu sama dia tinggal di Korea, dia tuh mengalami hal-hal yang berat gitu. Karena ya cuman dia sendiri yang orang luar negeri, terus dia kayak ya baru pertama kali ke Korea gitu. Jadi selama dia training itu banyak halangan dan banyak rintangan lah buat Lisa gitu. Yang pertama nih, dia tuh nggak bisa bahasa Korea. Jadi Lisa pernah berkata awal dia itu menjadi trainee, dia itu cuman tahu bahasa Annyeonghaseyo doang. Ya kayak nyapa halo dalam bahasa Korea. Cuman itu doang tuh dia taunya. Like 그때는 막 한국말 한마디도 못하고 안녕하세요밖에 모르고 그래서 뭔가 되게 완전 새로운 시작이었어요. Karena itulah si Lisa mengalami masa-masa sulit karena tidak bisa berkomunikasi dengan para idol yang lain gitu, para trainee yang lain gitu. Jadi dia kayak ngerasa dia tuh kayak terasingkan di situ karena dia tuh nggak mampu berbicara bahasa Korea. Jadi ya udahlah dia lebih memilih berdiam diri gitu. Nah untungnya saat Lisa pertama kali bertemu dengan Jennie, salah satu idol yang akhirnya menjadi satu rekannya Lisa tuh ya di Blackpink. Nah si Jennie itu ngomong sama Lisa pakai bahasa Inggris dan akhirnya Lisa tuh ngerti gitu. Dan Lisa tuh langsung seneng dong di situ karena dia punya teman yang bisa bahasa Inggris, jadi aku tuh nggak perlu pakai bahasa Korea gitu dalam hatinya Lisa gitu. Nah ditambah juga Rose berasal dari Australia, jadi Rose pun nyapa Lisa pakai bahasa Inggris. Jadi Lisa di situ merasa dia tuh nggak sendirian karena kan kebanyakan trainee dari Korea Selatan ya. Karena aku juga udah bilang tadi Jennie sama Rose campuran gitu dari Australia dan New Zealand. Nah ada hal berat yang kedua yang dialami Lisa waktu Lisa menjadi trainee di YG Entertainment ialah saat pertama kali Lisa datang ke Seoul, Lisa memang diantar oleh ayah dan ibunya, tapi mereka nggak bisa lama-lama tuh. Nah, orang tuanya Lisa pun kemudian kembali ke Bangkok dan meninggalkan Lisa dong ya, karena Lisa mau trainee. Nah di situ pun Lisa ngaku kalau itu momen terberat dia karena dia berpisah sama orang tuanya gitu untuk jangka waktu yang lama ya pastinya. Dan juga Lisa menganggap bahwa dirinya tuh sebagai anak mama gitu, kayak anak manja yang nggak bisa lepas dari ibunya gitu. Jadi Lisa tuh ya wajar dong, anak tunggal pasti emang gitu ya kan. Aku aja anak bungsu aja nggak bisa lepas dari orang tua aku, apalagi yang kayak Lisa gitu loh. Dan itu pasti berat buat orang tuanya karena Lisa tuh anak satu-satunya dan pergi ya rumah tuh pasti terasa kosong, nggak ada anak gitu, nggak ada sosok anak gitu. Mau nggak mau Lisa itu tinggal sendirian, terus dia tuh harus bisa ngatur keuangannya dan melakukan semuanya secara sendirian. Kan bayangin dia kalau kalian di posisi Lisa pasti kayak rasanya tuh udah nggak kuat, pengen balik aja ke negara kalian gitu ya kan, karena ya udah dia tuh udah bukan orang Korea gitu loh. Nah dan Lisa juga mengaku dia mengalami homesick selama berbulan-bulan ya akibat rindu itu tadi kepada orang tuanya. Dia cuma bisa ngubungi orang tuanya melalui video call sambil nangis. Oh Lisa, tapi ya usaha tidak mengkhianati hasil ya Lisa. Hal berat yang dialami oleh Lisa yang ketiga ialah dia berpikir buat pulang kampung aja nih. Nah ternyata pikiran itu memang udah ada di benaknya Lisa sejak ia trainee guys. Aku udah bilang memang pasti seperti itu. Nah saat menjadi trainee, Lisa banyak menghabiskan waktu di lantai bawah gedung YG Entertainment. Nah di situ Lisa tuh menghabiskan waktu untuk berlatih dan terus berlatih sambil berpikir dia tuh bisa aja nggak lolos dari YG Entertainment sebagai trainee gitu kan. Makanya dia tuh overthinking, dia terus langsung mikir apa sebaiknya aku pulang aja ya ke Thailand. Ya aku juga belum tentu aku lulus gitu sebagai trainee di sini gitu, apa nggak pulang aja gitu. Tapi akhirnya Lisa memutuskan untuk berlatih terus sampai debut. Nah setelah debut pun Lisa masih mengalami masa-masa sulit guys. Karena dia tuh dibanjiri komentar buruk gitu. Setelah debut Lisa tuh masih harus berjuang menghadapi berbagai komentar buruk tentangnya. Mulai ada yang anggap dia tuh cantiknya tuh nggak sesuai dengan standar Korea. Nah terus Lisa juga dapat ancaman bakal dibunuh. Kalian tahu kan masa berat itu. Dan dia ditipu oleh manajernya sendiri. Ya ampun, aku tuh ngeliat Lisa tuh yang dapat serangan bertubi-tubi tuh kayaknya aku jadi Lisa bakal nggak kuat, tapi akhirnya Lisa tuh kuat gitu. Gila sih, dia sebagai anak tunggal, anak mama, tapi dia bisa kuat gitu. Salut sih sama Lisa. Kalau aku bilang dia nggak anak mama sih, nggak anak manja maksudnya, dia tuh kuat gitu, bisa mandiri gitu. Yang penting udah ada di benak Lisa kalau dia tuh harus mewujudkan mimpinya gitu. Mau apapun, mau serangan apapun dia nggak peduli, tetap harus jalan melangkah ke depan, nggak boleh noleh kanan kiri. Lisa mengalami masa beratnya, sekarang kita masuk ke Lisa meraih kesuksesannya aja. Ini dia. Nah memang usaha nggak mengkhianati hasil. Lisa merupakan member Blackpink dengan followers terbanyak di Instagram guys. Lisa nomor 1 guys, walaupun banyak hatersnya dia tetap nomor 1. Nah ngomong-ngomong soal kesuksesannya nih, Lisa pernah menjadi sorotan setelah ia menyumbang 100.000 baht, mata uang Thailand, kurang lebih kalau dirupiahkan tuh sekitar 46 juta, kepada program bantuan galang dana yang dilakukan oleh Bin
Bun Lui Iret. Nah, ia juga secara khusus sering memberikan donasi untuk kampung halamannya gitu. Dan juga kalian tahu Lisa dinobatkan sebagai wanita tercantik di Asia, guys. Nah, Lisa juga tercatat merupakan public figure yang memberikan bantuan paling banyak di Provinsi Buriram, Thailand, tempat dia lahir. Nah, gak hanya itu aja, Lisa juga ditempatkan sebagai anggota tetap di variety show militer di Korea Selatan yang bernama MBC Real Man 300. Wow, acara tersebut lantas menandai peran permanen pertamanya Lisa dalam program televisi tersebut mulai dari debut dia bersama Blackpink. Nah, mulai September 2018-nya tuh, Lisa pun menjadi bagian dari edisi Akademi Tentara Korea tersebut, guys. Nah, atas penampilannya Lisa di MBC Real Man itu, ia mendapat apresiasi tak resmi yang bernama Karakter Tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lisa melalui penghargaan hiburan MBC 2018. Nah, dan juga pada tahun 2018 akhirnya Lisa merilis akun YouTube-nya yang bernama Lilis Film Official dan menyajikan berbagai konten yang bertema kayak sinematik, terus dancernya Lisa. YouTube-nya juga sukses. Enggak hanya itu aja, Lisa juga mendapat gold button dari YouTube. Dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, Lisa bergabung dengan program Survival Cina Iki sebagai mentor dance. Keren gak tuh? Nah, kalian tau lah acaranya Lisa ya. Nah, gak cuma itu aja untuk brand nih. Untuk brand ambassador nih, Lisa sudah punya banyak banget brand ambassador. Lisa menjadi duta dari brand kosmetik asal Korea Selatan yaitu Moonshot untuk pasar Cina. Nah, ia juga menjadi brand ambassador yang diluncurkan dari Thailand. Aku lupa sih namanya apa. Ice ya kalau nggak salah. Nah, Ice itu merupakan operator telepon seluler GSM terbesar di negeri gajah atau Thailand. Nah, bersama Ice, Lisa merupakan iklan paling tinggi tuh di Thailand. Dan selanjutnya Lisa bersama Blackpink juga banyak sih menjadi brand ambassador kayak Samsung, Adidas, Sprite, merek mobil Kia. Terus dia jadi brand ambassador untuk Shein dan Bulgari, ya kan? Itu brand ternama loh. Dan masih banyak lagi, pokoknya nggak terhingga lah, banyak banget lah brand ambassador untuk Blackpink. Nah, kesuksesan lainnya dari Lisa ialah Lisa punya kekayaan dengan jumlah fantastis nih. Kan udah aku bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, jadi antara semua member Blackpink, Lisa paling kaya gitu kalau bisa dibilang ya. Dengan popularitas yang kian memuncak, income yang Lisa dapatkan berkali-kali lipat lebih banyak seiring dengan berjalannya waktu. Nah, menurut koreabu.com, setiap member Blackpink mendapatkan kekayaan bersih sebesar 8 juta US dollar, setara dengan 113,3 miliar. Wow. Sementara itu, total kekayaan bersih Blackpink sebagai grup ialah sebesar kurang lebih 453 miliar rupiah, guys. Wow. Pantes ya bayaran mereka. Pantes ya mereka tuh sukses bang. Walaupun banyak kru-krunya bejibun, tapi tetap mereka tuh tetap banyak duitnya ya. Karena itu tadi bayarannya mahal. Nah, penghasilan mereka itu nggak tentu ya. Semakin bertambahnya tahun, kekayaan mereka tuh makin nambah gitu. Nah, untuk kekayaan Lisa sendiri, Lisa disebut-sebut kini mencapai 2 juta US dollar atau setara dengan 28 miliaran, guys. Itu gajinya Lisa tuh. Itu gaji untuk Blackpink ya, Lisa di Blackpink. Belum lagi jadi brand ambassador, ya kan? Apalagi sekarang kita ketahui bahwa Lisa udah debut menjadi penyanyi solo ya dengan judul lagu Lalisa. Nah, itu aja musik videonya udah mencapai rekor tuh. Gila nggak sih? Dalam 23 jam kalau nggak salah tuh. Ya, belum sampai 24 jam. Musik video Lalisa udah nyampe 100 juta views. Gila nggak sih? Cepet banget gitu. Nah, cuman kesedihannya Lisa sebagai orang bukan dari Korea itu pasti ada lah, karena dia tuh kayak ada korban rasisme gitu ya kan. Jadi membuat Lisa tuh berat gitu. Tapi kita dukung aja ya, semoga Lisa bisa menjalani hidupnya sebagai idol tanpa memperdulikan komentar-komentar buruk dari netizen yang bisa merusak mental Lisa. Nah, sebagai Blink, support Lisa terus, oke? Dan kita doakan juga semoga Lisa cepat ketemu dengan keluarganya di Thailand. Oke guys, jadi itulah sepenggal ceritaku tentang perjalanan hidup Lisa mulai dari nol sampai akhirnya dia sukses di YG Entertainment. Aku harap kalian suka dengan kontenku kali ini, nggak cuma Sipar aja. Aku harap kalian tuh menikmati berbagai kontenku, nggak cuma di Sipar aja. Karena ya kalian juga Blink kan, kalian juga ARMY kan, ya tonton juga dong biografinya. Jadi kan tuh tahu jalan ceritanya mereka tuh susahnya tuh gimana gitu. Baiklah guys, terima kasih telah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti biasa. Dan bagi yang mau request untuk biografi para idol kalian, tolong komen di bawah ya. Baiklah, aku akhiri. See you next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.